Penanganan korban investasi bodong di Indonesia ini saya bilang terbengkalai, hancur lebur, kacau balau. Usaha dengan kartu kredit. Join Credit Card Revolution. Penanganan korban investasi bodong di Indonesia ini saya bilang terbengkalai, hancur lebur, kacau balau. Seperti apa? Saya akan ulas beberapa penyebabnya supaya buat teman-teman edukasi, supaya ketika Anda mau menarik uang Anda bisa untuk menuntut yang tepat gitu loh. Karena kalau saya lihat ya dari kasus suntik modal, ada yang dibebaskan karena perdata. Nah, kemudian ada yang ATG juga nggak ketangkep-tangkep, kemudian 89 juga molor. Terus kemudian di robot-robot trading yang lain dari Evo Trade, Fahrenheit, DNA Pro juga persidangannya kok gelagatnya ada permainan itu ya. Nah, maka di kali ini saya akan menjelaskan dulu penyebabnya seperti apa dan kemudian solusinya bagaimana. Oke. Jadi gini teman-teman, nomor satu teman-teman, ketika kita berbicara Anda menjadi korban investasi bodong, ini Anda sebelum Anda maju untuk berperang, bergabung di paguyuban atau lain-lain ya, Anda harus bisa mendefinisikan diri Anda sebagai korban atau sebagai penikmat. Ya, sebagai korban atau sebagai penikmat. Maksudnya bagaimana? Contoh gini ya, misalnya di kasus robot trading. Anda invest senilai 10.000 US, ya. Anda invest senilai 10.000 US. Kemudian selama Anda invest di situ Anda sudah menghasilkan 12.000 US. Ya. 12.000 US kemudian ibarat kata aplikasinya scam. Nah, pertanyaannya apakah orang seperti ini nih definisinya korban, ya? Kalau secara hukum teman-teman, kalau secara hukum, orang yang seperti ini itu bukan korban karena dia investasi 10.000 US tapi dia sudah menghasilkan 12.000 US. Masalah di MT4 itu masih ada 10.000 US belum tersita, tapi itu secara hukum bukan sebagai korban. Kalau Anda merasa bahwa investasi bodong yang Anda alamin adalah sebuah tindak kejahatan, ya jadi contoh gitu ya. Misalnya Anda bilang ini skema Ponzi nih, robot trading skema Ponzi. Berarti kan Anda setuju bahwa kegiatan ini adalah sebuah tindak kejahatan. Maka Anda dikategorikan menikmati tindak kejahatan itu. Dari yang mana? Karena Anda invest 10.000, Anda dapat 12.000. 12.000 ini namanya Anda penikmat, bukan yang namanya korban. Nah, kalau yang namanya korban itu invest 10.000, baru dapat 3.000 sudah scam. Berarti dia korban 7.000. Malah ada yang benar-benar totally korban adalah invest 10.000 belum dapat apa-apa udah scam. Wah, ini pidananya bagus. Nah, teman-teman. Kenapa kasus investasi bodong ini agak ribet ya? Dan saya sudah nggak mau ikut campur dengan paguyuban-paguyuban yang lain ya, yang jalan tetap saya kawal, tapi yang lain-lain saya nggak. Kenapa, teman-teman? Saya melihat adalah serangan-serangan mereka itu tumpul. Karena apa? Karena sebenarnya di dalam paguyuban ini kecampur aduk, mana yang korban, mana penikmat. Ketika semua tercampur aduk jadi satu, artinya ketika nanti laporan, kalau sampai ada laporan ke Baris Krim, kan nanti akan diperiksa satu persatu nih. Misalnya satu paguyuban, 100 orang. Ternyata yang 50 orang penikmat, yang 50 orang korban. Maka yang terjadi adalah kasus ini akan mandek, teman-teman. Karena banyak celah. Celahnya adalah apa? Ini bukan sebuah pelanggarannya, tetap pelanggaran, tapi ranahnya ke perdata. Nah, kalau sudah ranahnya perdata itu polisi dilarang terlibat dalam urusan perdata. Harus gugatannya pengadilan. Nah, yang seperti kita ketahui, kalau Anda gugat ini secara perdata, ya. Kalau Anda gugat seperti perdata, masa depan suram lah. Kalau di Indonesia itu pasti masa depan suram, teman-teman. Saya nggak pernah lihat investasi bodong digugat secara perdata kemudian uang kembali ya. Saya nggak pernah lihat. Coba kalau ada yang lihat, coba tolong ketik di komen. Saya ingin tahu. Nah, artinya apa? Ketika kita mau istilahnya apa ya, ngesu dari investasi bodong ini kita harus pidana. Menurut opini saya ya teman-teman ya. Dan ketika ada celah perdata ini bisa dimainkan. Karena sekali lagi teman-teman ya,
Bukan hanya itu aja. Problemnya adalah rata-rata korban investasi bodong itu puluhan, ratusan, bahkan ribuan. Ya, mereka sebagai korban, mereka kehilangan uang. Sedang pelakunya adalah 1-2 orang atau satu kelompok. Ya. Di dalam kepolisian ataupun kejaksaan, ya, yang lebih rawan dalam bermain uang itu adalah pelaku. Kenapa? Karena korban sudah merasa uangnya hilang, masa masih setor duit pungli lagi. Tapi kalau pelaku, dia dengan leluasa, teman-teman, dia bisa dengan leluasa melakukan suap kepada oknum. Kalau korban mau suap, ya kan, mikir loh. Misalnya korban dapat 200. Apa semua mau nyuap? Kan enggak. Rame-rame. Ada yang enggak mau, ada yang mau. Ada perdebatan di situ. Akhirnya apa, teman-teman? Saya bisa yakin sekali di dalam kepolisian ataupun kejaksaan, ya kan, posisi korbannya adalah posisi yang lemah. Karena Anda tidak punya kapasitas untuk bermain, tanda kutip ya. Lawan Anda lebih gampang bermain karena keputusan di tangan dia sendiri. Jadi buat teman-teman, semoga ini bisa menjadi perumpamaan solusi yang benar. Jadi saran saya kalau memang Anda mau bergerak apa segala, mulai pisah. Definisikan mana itu penikmat dan mana itu korban. Kalau murni korban masuk LP nggak ada celah. Harusnya yang terjadi adalah laporan itu akan maju terus, teman-teman. Tapi kalau ada celah-celah gini ya selamanya akan terjadi pontang-panting seperti itu. Dan ini sudah terjadi di kasus suntik modal ya, kocar-kacir. Kasus suntik modal, kemudian kasus investasi bodong dan lain-lainnya. Saya melihat kocar-kacir di situ. Tapi sekali lagi ya, saya tidak bisa mengkoordinir kemudian harus kita otoriter ya. Karena kadang-kadang korban juga punya opini masing-masing ya. Setiap satu kepala satu opini. Nah, menggabungkan opini ratusan kepala, ribuan kepala itu sangat mustahil sekali. Itulah kenapa kalau berbicara investasi bodong adalah cara terbaik adalah menghindari. Kalaupun Anda mau fight, ya Anda harus definisikan Anda itu korban atau penikmat. Kalau Anda sudah semakin penikmat, secara hukum Anda udah lemah, teman-teman. Walaupun dia memang berbohong. Walaupun ternyata scam, tapi kan endingnya kamu cuan gitu loh, teman-teman. Loh, tapi kan masih ada dosa ya nggak bisa kayak begitu. Kita berbicara adalah bukan kondisi normal, tapi kondisi adalah perusahaannya sudah scam dan sudah gagal bayar. Nah, ini sebenarnya sama kayak perbankan itu kan. Kayak kamu KTA, kemudian kalau kamu pernah bayar maka dianggap perdata. Kalau kamu nggak pernah bayar langsung macet itu bisa diarahkan ke pidana karena memang penipuan. Tapi kalau udah bayar sekali 2 kali kemudian macet itu namanya ketidakmampuan. Nah, kurang lebih hukumnya sama seperti ini. Ya, semoga ini bisa mencerahkan buat teman-teman semua yang berjuang, tetap semangat. Saya akan tetap support. Tapi sekali lagi ya, buat teman-teman kalau bikin paguyuban, ini saran ya. Mau diambil syukur, nggak mau diambil ya nggak apa-apa. Kalau paguyuban Anda mau berhasil, mau sukses, Anda harus tega untuk split mana itu korban dan mana itu penikmat. Anda harus menolak penikmat-penikmat itu dan Anda murni grup korban. Ketika Anda pengajuan laporan polisi, mungkin ini lebih gampang untuk penindakannya. Sekian dari saya, Roy Sakti. Thank you. Stay safe.